Atas mukadimah yang diberikan oleh Datuk Mufti tadi, saya nak pergi kepada tetamu. Biasanya kita bagi tetamu lah kan sebelum kita pergi kepada Datuk Ruzaimi. Kita tengok dalam pembentangan yang ada Ustaz sebut dalam seminar yang lepas tentang As-Sanusi umpamanya, dia menyebut tentang tidak sah beriman. Itu Asy'ariyah lah. Asy'ariyah, di sisi Asy'ariyah lah kan. Sebab kadang-kadang orang kita ni dia Imam Syafi'i je dikenal kan, Imam Sanusi ni dia tak pernah. Yang di Kedah dulu Menteri Besar kan, Sanusi Juni tu oleh dia kata kalau tak sah iman tu kalau tidak dengan dalil. Sedangkan banyak orang beriman itu dia beriman Allah wujud dengan fitrahnya kan. Jadi macam mana Ustaz melihat pendekatan Asy'ariyah dalam memahami akidah tu di kalangan masyarakat awam ni, sesuai atau tidak? Jadi yang pertama perlu poin utama isu ini adalah seseorang untuk tahu Allah Subhanahu Wa Taala apakah perlu dalil atau tidak, apakah harus dengan dalil atau tidak. Ini berdasar pada satu isu lain. Apakah manusia itu tahu Allah Subhanahu Wa Taala secara alami, secara fitri? Ya. Seperti halnya kita, semua bayi yang lahir, lalu dia tumbuh menjadi anak kecil, lalu tumbuh balik. Dia paham dia ini ada. Dia paham dia ini ada setelah sebelumnya lahir dan seterusnya. Itu semua tak perlu dalil. Karena itu sesuatu yang dia rasakan, sesuatu yang pasti. Dia pun paham bahwa dia punya ayah, punya ibu. Tidak perlu dalil, punya asal usul. Fitrah dan badihi. Kalau sudah macam ini, tak perlu dalil, tak perlu cari dalil. Karena benda ni dia sudah jelas. Orang mencari dalil itu untuk sesuatu yang belum jelas. Sesuatu yang belum diketahui, itu dia cari petunjuknya. Misalnya kita datang ke Perlis, saya tidak tahu di mana rumah Ustaz Mat Rizal. Saya cari dalil, saya cari map, saya tanya orang. Tapi kalau saya sudah di depan rumah Ustaz Mat, tak perlu cari dalil. Tak perlu saya meragukan keberadaan rumah ini untuk kemudian saya dapat dalil, lalu saya yakin. Karena sebetulnya saya sudah yakin. Nah, ini satu isu penting. Kalau pengetahuan manusia itu adalah fitri terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, diciptakan sudah secara alami, ketika dia akalnya terbentuk akan paham akan adanya Allah, maka jawabannya jelas, dia tidak perlu lagi cari dalil untuk sesuatu yang sudah diketahui dan bahkan dia rasakan. Setiap hari, misal ini contoh singkat. Kita punya banyak perbuatan. Kita makan, kita minum, kita berjalan, kita melakukan apa saja. Ada namanya kehendak, keinginan yang tiba-tiba muncul dalam hati. Otomatis kehendak ini bukan kita yang buat. Karena untuk membuat kehendak itu butuh kehendak juga. Perlu kehendak baru. Nah, so ini pasti ada yang menciptakan. Ada pihak lain yaitu Sang Pencipta. Walaupun belum tahu namanya, belum tahu sebutannya. Nah, ini keyakinan yang pasti yang dirasakan oleh seorang manusia. Tapi kalau keyakinan terhadap Allah diharuskan atau dimestikan ada dalil itu berdasarkan pemahaman bahwa orang lahir, kemudian tumbuh dewasa, tidak secara otomatis punya pengetahuan atau keyakinan tentang Tuhan. Dan kalau kita lihat di Al-Quran jelas, kepercayaan terhadap Allah itu sudah fitrah, ciptaan dari Allah. Manusia diciptakan, dia otomatis merasa bahwa ada yang menciptakannya, ada yang mengatur dia, bahkan ada pihak yang dia kena ibadah, yang harus dia cintai, dia agungkan, itu secara alami, secara alami. Dan begitu juga praktek Rasulullah. Beliau tidak pernah menyuruh orang yang akan masuk Islam untuk belajar dulu bukti adanya Allah. Tidak ada. Bahkan Rasulullah tidak menyuruh dia untuk membuktikan dulu kebenaran saya. Cari apa buktinya kebenaran saya, tidak ada. Kenapa? Karena ini sesuatu yang benar.
ketika ada orang sudah percaya atau yakin dengan sesuatu itu, dan keyakinannya sesuai dengan kenyataan, ini sudah selesai. Tidak ada kemestian untuk dia ragu terlebih dahulu, ya. Tapi langsung melakukan kewajiban atau konsekuensi, langsung sholat, langsung beribadah dan seterusnya. Ya, ibarat kata orang sudah masuk ke masjid, dia langsung tahiyat masjid, tidak perlu keluar untuk supaya bisa masuk lagi. Gitu. Jadi singkatnya, keyakinan terhadap Allah itu sudah fitrah. Keperluan terhadap dalil itu hanya diberikan atau ditujukan kepada orang yang mendapatkan keraguan di tengah-tengah perjalanan. Mungkin dia kena syubhat atau apa. Ini baru diperlukan ilmu untuk meyakinkan dia keberadaan Allah. Dan itu tidak rumit, sangat mudah. Ya, seperti dikatakan oleh orang Badui, kalau bekas jejak kaki onta menunjukkan adanya onta, ya, apalagi adanya gunung yang sedemikian besar, adanya langit dan bumi, ini pasti menunjukkan adanya pencipta yang maha tunggal dan maha menguasai. Sesuatu yang sangat mudah.